Halo para pencinta anggrek, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan review sedikit. Ya, kebetulan hari ini saya akan unboxing anggrek Dendrobium seedling yang saya baru beli secara online dari salah satu marketplace. Kita buka pelan-pelan dengan pisau atau cutter yang cukup tajam ya, agar mudah dibukanya pelan-pelan, jangan sampai mengenai anggrek kita. Di sini saya akan sharing sedikit bagaimana cara perawatan seedling anggrek setelah kita menerima kiriman atau paket dari pembelian online ya. Ini kita sudah buka. Biasanya kita melihat di video lain, caranya hampir sama. Kali ini teknik saya agak berbeda ya. Nanti kita akan sharing sama-sama, kita akan lihat sama-sama. Kita buka pelan-pelan saja. Oh ya, jenis anggrek yang saya beli kali ini adalah Dendrobium capung Bali ya. Capung Bali, saya juga baru mendengar itu. Dendrobium capung Bali, begini bentuk bunganya. Kita lanjut buka saja packingannya. Nampaknya packingan cukup bagus ya, cukup rapi, kardusnya cukup tebal. Demikian juga dengan packing di dalamnya. Kita buka pelan-pelan, jangan sampai ada yang patah. Masih cukup segar kalau dilihat ya. Oke, ini dia bentuk seedlingnya. Kita buka packing plastiknya. Oh, nampak masih cukup segar ya akarnya. Menggunakan sabuk kelapa. Kita buka juga yang lain dengan pelan-pelan. Pencinta anggrek, ini semua sudah di unboxing. Masih ada sedikit yang harus dibuka supaya akarnya kentara ya. Kita buka pelan-pelan, masih cukup segar. Oke, kemudian setelah kita unboxing, kita akan treatment atau kita akan rawat. Caranya sangat sederhana sekali ya. Seperti biasa, standar, kita pakai vitamin B1 merek apapun ya, tergantung kita. Ini agak murah, ini sekitar 5 ribuan per botol. Kita bisa celupkan dalam air 1 jam sebelumnya agar sudah hancur atau larut dalam air. Kita tinggal semprot ke seluruh bagian anggreknya. Bisa juga kita lakukan perendaman ya. Selain penyemprotan, perendaman sekitar 5-10 menit saja, menyentuh seluruh akar daun untuk vitamin B1. Nah, setelah disemprot dengan vitamin B1, kita coba rendam dengan hormon 6 BAP, terserah mau BAP biru atau hijau. Hormon BAP ini biasanya digunakan untuk memacu pertumbuhan bunga, tetapi fungsi lain dari hormon BAP ini adalah untuk membuat akar anggrek kita menjadi lebih rimbun. Dosisnya 10 tetes per setengah liter air. Kita rendam sekitar 5-10 menit saja agar merangsang pertumbuhan akar pada seedling anggrek yang kita baru beli. Biasanya orang cuma menyemprot dengan vitamin B1 dan fungisida, tapi kali ini saya mencoba dengan hormon 6 BAP, karena hormon 6 BAP ini sangat penting juga untuk pertumbuhan akar dari seedling anggrek kita ya, biar memacu pertumbuhan agar cepat tumbuh, cepat besar dan cepat berbunga. Setelah itu kita siapkan pot yang kita sudah lubangi ya. Kita lihat di sini lubang di sampingnya ini gunanya untuk akar anggrek bisa bernafas dengan bebas. Kemudian di bagian atas itu hanya untuk gantungan saja. Jika kita ingin menggantung anggrek kita, sudah tersedia lubang yang kita buat.
Kemudian saya siapkan potongan-potongan kayu, biasanya yang lapuk ya. Saya senangnya yang lapuk biar cepat masuk akarnya. Bisa juga dengan menggunakan pakis, baik pakis batang maupun pakis cacah. Bisa juga dengan sabut kelapa. Kemudian kita masukkan atau kita tempatkan potongan kayu tadi ke dalam pot yang kita sudah lubangi. Kita atur saja dengan pelan-pelan untuk tempat pertumbuhan anggreknya nanti ya, tempat akar menancap. Kemudian kita semprot dengan anti fungisida atau anti jamur. Saya gunakan merek Antrakol, kurang lebih setengah sendok makan per setengah liter air. Kita semprot merata ke seluruh potongan kayu. Bisa juga dengan cara direndam ya. Selain disemprot, bisa direndam sekitar 5 menit saja. Oh ya, air hormon tadi jangan kita buang ya. Kita bisa masukkan kembali ke sprayer, kemudian kita pakai untuk anggrek yang lain. Ini lumut yang saya ambil dari tembok rumah. Bisa kita lihat seperti ini contohnya ya. Apalagi di musim hujan, sangat gampang kita memperoleh atau mendapatkan lumut seperti ini. Kita tempatkan di atas potongan kayu tadi seperti ini. Kita ratakan saja sekitar 1 cm kurang lebih, agar anggrek kita tidak dehidrasi. Itulah fungsi dari lumut ini. Setelah itu kita masukkan seedling di atas lumut tadi. Kita posisikan saja sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya pas di tengah dari pot ya. Ini pot kecil saja yang saya pakai, pot 10 cm kurang lebih, 10 sampai 12 cm. Kita tegakkan saja, tekan-tekan sedikit. Jadi dengan adanya lumut ini kita bisa menyiram anggrek kita 3 atau 4 hari. Jadi anggrek kita tidak mudah kering atau kekurangan air. Kita gunakan juga pot yang lain yang agak besar dengan lubang yang sama. Ada beberapa lubang di atasnya juga untuk lubang untuk gantungan. Kita masukkan seperti yang tadi, potongan kayu, kemudian kita lapis dengan lumut. Oh iya, bagi pemula, seedling itu artinya anakan anggrek atau anak anggrek yang masih kecil-kecil ya. Seperti itu kita siapkan fungisida atau anti jamur biar jamurnya tidak lengket ke dalam media potongan kayu. Seperti ini kita semprot saja merata atau kita rendam seperti yang tadi. Kemudian kita tambah dengan lumut dari tembok rumah kita sekitar 1-2 cm ketebalannya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita taruh seedling atau anak anggrek atau bibit anggrek seperti ini. Bisa 1 pot ya, 2 bibit 1 pot, karena potnya ini agak lumayan besar, sekitar 15-17 cm. Kita ratakan saja, kita tekan-tekan sedikit biar anggreknya bisa berdiri dengan tegak. Mudah sekali ya kita treatment atau kita rawat anggrek kita yang kita sudah beli. Biaya pun sangat murah. Kita bisa ambil gratis moss atau lumut di alam atau di dekat tempat tinggal kita. Seperti ini ya. Contohnya sudah selesai. Kemudian bibit anggrek yang kita telah beli tadi kita tempatkan dulu sekitar 1 bulan di tempat yang teduh ya, sekitar 30-50% dari cahaya matahari yang kena ke
bibit anggrek yang kita baru beli, agar bisa beradaptasi dulu dengan lingkungannya. Setelah itu kita mulai lepas di area terbuka. Kemudian mengenai penyiramannya, kita bisa menyiram 3 atau 4 hari dengan air cucian beras atau air apa saja ya. Yang penting jangan air ledeng atau air dari PDAM. Pemupukannya bisa kita gunakan tadi hormonnya untuk pemupukan. Bisa juga kita gunakan pupuk alami yang lain. Oke, baik para pencinta anggrek, semoga sharing kita kali ini bermanfaat. Salam pencinta anggrek.